Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jumpa lagi bersama saya Irfan di mata pelajaran penataan produk. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, saya berharap kalian tetap jaga kesehatan kalian, jaga makanan kalian yang tetap bergizi, dan yang paling penting melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk absensi hari ini kalian bisa melakukan absensi melalui link yang telah dikirimkan melalui grup WhatsApp atau yang di bawah ini. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang spesifikasi produk. Ya, ada yang masih ingat mengenai materi sebelumnya? Coba angkat tangan semua. Oke, benar semua. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang spesifikasi produk seperti apa. Jadi barang-barang di supermarket ada apa saja, seperti departemen food, non-food, household, toys, stationery, produk fresh, dan fashion. Hari ini kita akan mempelajari tentang artian label, fungsi dan tujuan pelabelan, dan informasi terkait produk pada kemasan. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pelabelan atau barcode produk food, drink, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport, dan mampu melakukan pelabelan produk food, drink, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport dengan teliti, cermat, dan tanggung jawab. Pun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menganalisis pelabelan produk food, drink, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport, dan melakukan pelabelan produk food, drink, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Pelajaran hari ini kita akan berbagi kelompok. Saya akan membagikan kelompok ke kalian. Tapi sebelum kita masuk di pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu. Oke, untuk menyegarkan, memfreshkan otak kita. Nah, caranya seperti ini. Ice breaking kali ini kita beri nama bilangan ganjil door. Nah, caranya adalah jika saya mengucapkan angka ganjil, maka kalian mengucapkan door dengan jari berbentuk pistol. Nah, sebanyak angka yang saya ucapkan. Ingat, angka ganjil. Nah, jika saya mengucapkan angka genap, maka kalian diam, tak bersuara, dan jangan bergerak. Oke, ingat, harus fokus. Ayo kita mulai. 1, 2, 3, 4, 1. Oke, berikan tepuk tangan buat kalian semua. Keren semangatnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, langkah-langkahnya kalian bisa lihat pada berikut ini. Nah, sekarang kita memasuki materi hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan kalian amati slide berikut ini. Pengertian label. Label merupakan bagian yang sangat penting dari suatu produk agar konsumen dapat memperoleh produk sesuai yang diharapkan serta sehat dan aman dikonsumsi. Menurut Philip Kotler, label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Adapun tujuan pelabelan, kalian bisa lihat pada slide, mempermudah transaksi dengan proses komputerisasi melalui pengkodean barang dalam bentuk barcode. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi label. Nah, apa itu fungsi label? Yang pertama, salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah kepada para konsumen. Yang kedua, dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti
produsen memberikan keterangan yang sesuai agar konsumen dapat memilih, membeli, serta meneliti secara bijaksana. Yang ketiga, label merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya apabila digunakan. Yang terakhir, label merupakan alat promosi terhadap barang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi informasi dalam label kemasan. Nah, apa saja informasi label dalam kemasan? Kalian bisa perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, informasi yang pertama yang kalian harus tahu, yang pertama adalah nama produk atau perusahaan. Nah, apa itu? Nama produk atau perusahaan ini adalah porsi terpenting yang harus ditonjolkan dan diperhatikan pada konsumen. Nah, yang kedua, bahan yang digunakan atau bahan baku. Apa itu? Jadi, bahan penyusun produk termasuk dalam tambahan makanan yang digunakan harus dicantumkan secara lengkap. Nah, yang ketiga adalah berat bersih atau sering kita sebut neto. Nah, neto itu adalah berat bahan mentah dan tidak termasuk kemasan atau berat wadah. Dan yang keempat adalah nama dan alamat. Label dalam kemasan produk harus mencantumkan nama dan alamat pembuat atau pengapak atau importir. Untuk makanan impor harus dilengkapi dengan kode negara asal. Nama jalan tidak perlu dicantumkan apabila sudah tercantum dalam buku telepon. Dan yang kelima adalah keterangan tentang halal. Pencantuman tulisan halal diatur dalam keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama nomor 427 garing Menkes garing SKB garing 8 garing 1985. Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan atau yang diolah menurut hukum-hukum agama Islam. Nah, itulah tadi pembahasan hari ini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalian komentar. Wow, luar biasa pertanyaan kalian semua. Nah, semua pertanyaan akan terjawab dalam proses diskusi sebentar. Nah, sekarang kalian bisa melakukan diskusi kelompok bersama teman-teman kelompok kalian. Di Google Classroom, di situ terdapat bahan-bahan materi dan kalian juga bisa mencari informasi lain melalui media internet. Kalian telah melakukan diskusi kelompok, sekarang saatnya kalian melakukan presentasi hasil kelompok kalian melalui Google Classroom yang kalian telah melakukan presentasi dan proses tanya jawab berdiskusi di Google Classroom. Nah, saatnya kita melakukan proses refleksi. Terima kasih kalian telah memberikan kesimpulan pada Google Classroom. Nah, saatnya Bapak akan memberikan juga kesimpulan mengenai materi hari ini. Berikut kesimpulan saya. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, kalian dapat melihat soal evaluasinya melalui Google Classroom atau melalui link berikut ini. Wow, luar biasa pembelajaran hari ini. Ya, kalian melakukan interaktif yang luar biasa melalui diskusi. Nah, untuk minggu depan kalian akan mempelajari tentang merancang tata letak toko. Nah, untuk mencari tahu apa itu tata letak toko, silahkan kalian membaca referensi baik itu melalui media internet maupun media-media lainnya. Oke, tetap semangat buat kalian, jaga imun kalian dan tetap lakukan penerapan protokol kesehatan. Demikian, sekian dari saya Irfan mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.